Ayo silahkan duduk di tempat masing-masing, dirapikan mejanya. Teman-temannya masih ada yang di luar? Jika tidak ada, pintunya Ibu tutup ya. Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Terima kasih. Baik, pelajaran pagi hari ini akan Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Masih semangat? Ya. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Sembari Ibu absen, silakan kalian persiapkan bahan buku ajar, kemudian peralatan alat tulis dan sebagainya yang berhubungan dengan pelajaran kita kali ini. Selain itu silakan dimasukkan ya. Muhammad Abdullah, Siti Mahisaroh, Ahmad Fejid, Palupi Gika Masruroh, Arsinta Nurudinia, Berlian Ayustari, Siti Robiul Adawiyah, Muhammad Bagus Priyanto, Aldian Ismail, Wildan Said, Deris Maulidia, Izzatus Solihah, Kurtu Ayuni, Ainun Husna, Nafila, Imro'atus Solihah, Lu'lu Afifah, Yulis Rahmawati, Gahpria Laili Zamzam, Oriza Satifah. Jadi masuk semua ya, tidak ada yang izin. Ibu mulai ya. Jadi pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari bersama-sama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, minggu lalu kita kan sudah mempelajari mengenai pengertian apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, kemudian apa saja perbedaannya. Kemudian pada tumbuhan itu, pertumbuhan itu dimulai dari mana? Mulai dari apa? Biji, kemudian berkecambah. Untuk tipe-tipe perkecambahan sudah paham semua? Ada yang masih belum mengerti atau ingin ditanyakan perihal materi tempo hari? Baik, jika tidak ada, maka Ibu bisa melanjutkan ke materi yang selanjutnya ya. Kemarin juga kita sudah membahas mengenai jaringan-jaringan pada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ada jaringan apa saja? Jaringan meristem. Untuk macam-macam jaringan meristemnya sudah hafal kan ya? Sudah paham maksudnya? Ya. Jadi sekarang kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi maaf ya tulisan Ibu jelek. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu dibagi atau terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa saja faktor dari luar, kemudian apa saja faktor dari dalam, Ibu ingin bertanya, kalian pernah tidak menemui fenomena-fenomena atau kejadian yang biasanya kalian temui di kehidupan kalian sehari-hari? Seperti contohnya, coba kalian perhatikan di luar kelas. Nah,
kalian perhatikan tumbuhan-tumbuhan yang berada di luar kelas. Rata-rata tumbuhan-tumbuhan tersebut arah tubuhnya mengarah ke mana? Ke atas? Ya. Pernah tidak kalian tuh berpikir, kenapa ya Bu kok pohon tumbuhnya ke atas? Kenapa nggak ke samping? Kenapa nggak ke bawah? Seperti itu. Nah, berarti kan ada faktor yang memicu kenapa tumbuhan itu tumbuhnya ke atas. Kecuali pada beberapa tumbuhan yang merambat, seperti sirih, kemudian benalu, seperti itu. Nah, selanjutnya kalian pernah tidak mengamati ketika musim kemarau yang cukup panjang, nah pasti beberapa tumbuhan itu akan melakukan gugur daun, menggugurkan daunnya. Kemudian ada beberapa tumbuhan yang mengering. Tapi seperti contohnya pohon jati. Jika kalian pernah melihat atau mengamati pohon jati, mungkin di sekitar rumah kalian ada atau tetangga kalian. Nah, itu pohon jati ketika musim kemarau akan menggugurkan daunnya. Tampaknya dia itu sudah kering, meronta, kemudian mati. Akan tetapi ketika musim hujan datang, dia akan tumbuh kembali. Dia ibaratnya nggak jadi mati. Mungkin kalian mikirnya mati suri Bu, ya, kalau manusia mungkin ya, tapi ini tumbuhan. Nah, itu ada faktornya kenapa seperti itu. Kalian pernah tidak berpikir bagaimana Pak Lupi? Karena kekeringan, terlalu panas. Nah, itu merupakan salah satu, berarti itu kan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, kemudian ada lagi, ketika kalian memiliki tanaman, pasti semua memiliki tanaman kan di rumahnya, baik itu bunga atau apapun itu. Nah, ketika kalian memiliki tumbuhan, kalian pernah atau tidak, atau mungkin nanti setelah pulang sekolah kalian coba ya, biasanya kalian tuh sirami. Nah, tumbuhan yang awal mulanya dia dalam keadaan segar, berwarna hijau, segar, berdiri tegak. Kemudian coba kalian tidak sirami dengan air sama sekali selama 3 hari atau 4 hari. Maka apa yang terjadi? Iya, layu. Nah, kenapa kok bisa layu? Nah, tapi layu itu tidak berarti tumbuhan itu mati. Nah, apa kira-kira yang membuat tumbuhan itu menjadi layu? Nah, itu yang disebut dengan faktor yang mempengaruhi pada tumbuhan. Jadi seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita pelajari secara bersama apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan itu terbagi menjadi 2, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Jadi terbagi menjadi 2, yaitu faktor luar dan dalam. Faktor luar itu nama lainnya itu eksternal, kemudian faktor dalam itu nama lainnya itu internal. Bisa dipahami? Nah, faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini terbagi lagi, maksud saya terdiri dari gen, kemudian hormon. Untuk faktor eksternal ini cukup banyak, terdiri dari ada suhu, kemudian cahaya, kemudian tidak usah dicatat ya, Ibu hanya menjelaskan, nanti untuk mencatat ada waktunya sendiri. Suhu, cahaya, kemudian pH, nutrisi, air, kelembaban, suhu, cahaya, ya mungkin ini ya, mungkin ini dulu. Jadi ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu seluruh faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, itu terdiri dari apa? Dari gen dan hormon. Gen. Gen itu apa sih? Coba. Kita kan sudah pelajari ya di bab pembelahan sel, mungkin sudah dibahas apa itu gen. Nah, kemudian di sini Ibu hanya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi gen. Terus kenapa kok gen itu menjadi faktor internal pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini? Jadi gen itu berfungsi sebagai pengatur sintesis enzim untuk mengendalikan proses kimiawi di dalam sel. Nah, hal inilah yang menjadi penyebab kenapa gen itu menjadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, kita kan sudah mengetahui ya, ketika gen itu turut mengendalikan proses kimiawi di dalam sel yang memacu, maksudnya yang menyebabkan suatu tumbuhan itu terus tumbuh itu, kalau kita balik lagi ke kemarin penjelasannya kemarin, yang mengalami pertumbuhan itu apa ya? Jaringannya, ya benar. Jadi jaringan yang terus mengalami di dalam jaringan itu terdapat apa? Terdapat sel. Nah, di dalam sel itu yang kerja siapa? Salah satunya ada gen, seperti itu. Jadi selnya itu terus membelah sehingga memperpanjang dan memperbanyak volume sel di dalam jaringan tersebut. Jaringan apa yang mengalami terus-menerus mengalami pembelahan? Jaringan meristem atau jaringan muda. Benar. Nah, jadi sehingga karena terus-menerus membelah si sel itu, akhirnya terjadilah perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan, seperti itu. Selanjutnya faktor yang kedua itu hormon. Nah, hormon itu merupakan senyawa organik yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Nah, yang mampu memberikan respon fisiologi terhadap tumbuhan, seperti itu. Hormon pada tumbuhan yang harus kita ketahui itu ada 5. Jadi ada hormon auksin, hormon giberelin, kemudian hormon sitokinin, hormon etilen, dan hormon asam absisat atau ABA. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Baik, jika tidak Ibu lanjutkan lagi ya. Jadi dari kelima hormon ini, mari kita ketahui masing-masing dari kelima hormon ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama kita bahas mengenai hormon auksin. Nah, hormon auksin ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Verswend. Yang mana ia menemukan hormon auksin. Kemudian hormon auksin ini juga dikenal dengan sebutan asam indol asetat atau IAA, gitu. Nah, apa sih fungsinya si hormon auksin ini? Jadi hormon auksin ini fungsinya itu memacu pembelahan dan pemanjangan pada titik pada tumbuhan. Kemudian auksin yang terletak pada tunas apikal itu berfungsi untuk menghambat pertumbuhan tunas lateral. Jadi di sini salah satu fungsinya itu sebagai dominansi apikal. Nah, selanjutnya fungsinya lagi merangsang kambium menghasilkan xilem dan floem. Kemudian membantu proses partenokarpi. Partenokarpi itu adalah perkembangan buah tanpa biji. Kemudian merangsang pembentukan bunga dan buah, dan mempengaruhi arah tumbuh batang pada tumbuhan. Mempengaruhi arah tumbuh batang pada tumbuhan, ini yang terakhir. Nah, untuk yang Ibu sebutkan tadi, maaf ya terlalu cepat ya. Itu sebenarnya sudah ada di buku paket kalian masing-masing. Nanti bisa kalian baca lagi. Jadi kalian tidak perlu mencatat, cukup memperhatikan Ibu. Seperti itu. Untuk mencatat poin-poin pentingnya saja Ibu persilahkan, tapi untuk mencatat secara penuh jangan, karena itu akan merusak konsentrasi kalian dalam memahami materi ini. Nah, selanjutnya tadi kan Ibu menyebutkan salah satu fungsi dari hormon auksin itu mempengaruhi arah tumbuh batang pada tanaman. Nah, hal ini ada kaitannya dengan fenomena yang Ibu ajukan tadi kepada kalian, yang Ibu tanyakan tadi, yaitu kenapa sih tumbuhan itu kok rata-rata tumbuhnya ke atas? Kalau nggak gitu, kalian pernah nggak menemukan fenomena di lingkungan kalian itu ada tumbuhan yang dia itu tumbuhnya itu
condong ke kanan terus, jadi kayak tumbuhannya tuh bengkok ke kanan, ada yang bengkok ke kiri gitu, atau ke depan atau ke belakang. Nah, itu juga tidak menutup kemungkinan terjadi. Karena apa? Karena di situ juga ada si hormon auksin ini yang turut berperan dalam menentukan arah tumbuh batang tanaman tersebut. Kenapa begitu? Karena si hormon auksin ini sebenarnya biasanya terletak di bagian paling banyak itu terletak di bagian ujung-ujung batang, ujung tumbuhan seperti itu. Nah, di bagian ujungnya, jadi si hormon auksin itu tadi kan sebenarnya memacu pertumbuhan ya. Tapi maaf, bukan memacu pertumbuhan. Jadi si hormon auksin ini sebenarnya dia itu ketika terkena sinar matahari, maka dia akan berubah menjadi suatu senyawa yang menghambat pertumbuhan pada tanaman. Nah, dia malah menghambat. Loh, kalau emang menghambat, kenapa Bu kok malah malah dia seakan-akan mendekati arah cahaya? Kan tadi Bu bilang gitu. Nah, jadi begini. Si hormon auksin ini kan tadi ini batang ya, ini bagian ujungnya. Nah, pada bagian sini, bagian di sebelah sini dia terkena sinar matahari. Tapi di bagian sini dia tidak terkena sinar matahari karena mataharinya mataharinya tuh muncul dari arah sana. Nah, pada bagian ini maka si hormon auksin dia itu menghambat pertumbuhan si batang tanaman ini, tapi di bagian sini pertumbuhannya itu semakin cepat mendahului sini, jadi dia akan membengkok seperti ini, mengikuti arah datangnya cahaya matahari seperti itu. Nanti lebih jelasnya kita lakukan percobaan kecil, sebenarnya mudah. Jadi nanti kita kecambahkan biji dari mungkin biji kedelai bisa, atau biji yang biasanya itu pada umumnya pakai biji itu loh, kacang hijau. Nah, nanti kita tumbuhkan dengan beda perlakuan. Jadi pada tumbuhan yang si A, nanti si perkecambahan si A nanti kita tumbuhkan di tempat yang terang, maksudnya ada cahaya terang. Nah, yang satunya nanti kita tumbuhkan di tempat yang gelap, sangat-sangat gelap, jadi tidak ada cahaya sama sekali yang masuk. Nah, dari situ nanti kita akan mengetahui apa sih perbedaannya. Itu pasti ada perbedaannya. Salah satunya perbedaannya yaitu mengenai panjang atau tinggi batang yang tumbuh seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saja ya kita praktikumkan jika ada waktu. Kemudian selanjutnya itu hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini sebenarnya juga sudah familiar sih di kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang bekerja di bidang pertanian maupun perkebunan. Mungkin orang tuanya ada yang kerja di kebun buah-buahan seperti itu. Jadi si hormon giberelin ini fungsinya apa sih? Nah, jadi hormon giberelin ini fungsinya itu merangsang percepatan pertumbuhan batang sehingga memiliki ukuran batang yang abnormal. Nah, kemudian merangsang pertumbuhan bunga lebih awal, pembungaan lebih awal, kemudian memperbesar ukuran bunga dan buah, dan mempengaruhi perkembangan dan perkecambahan embrio biji. Nah, tadi kan Ibu sebutkan salah satu fungsi si hormon giberelin ini tadi kan mempercepat pembungaan. Percepat pembungaan itu maksudnya gimana? Nah, andai kata nih ya, Ibu menanam yang gampang ya, kalian tahu buah naga kan, sudah tahu bagaimana wujudnya, bentuknya, kemudian seperti itu. Mungkin di sekitar sini ada ya beberapa yang menanam pohon, membudidayakan si buah naga ini. Nah, ketika buah naga itu disuntikkan atau diberi hormon giberelin, maka yang awalnya buah naga ini biasanya mampu berbunga ketika sudah mencapai waktu 1 bulan, dia bisa berbunga lebih cepat, bisa 3 minggu atau mungkin 2 minggu dia sudah bisa berbunga terlebih dahulu. Nah, kemudian kok bisa sih memperbesar ukuran buah dan bunga, bahkan batang juga. Nah, itu nanti lebih jelasnya kita pelajari. Kalau ada waktu lebih nanti kita pelajari bagaimana mekanismenya, bagaimana bisa seperti itu. Jadi sebenarnya ini juga belum
belum waktunya lah kalian pelajari itu. Yang penting kalian paham dulu ya apa saja fungsi-fungsi si hormon gibberellin ini. Nah, selain hormon gibberellin ini diproduksi sendiri oleh si tumbuhan, ternyata di masa ini hormon gibberellin juga sudah bisa diproduksi oleh manusia. Jadi dibuat oleh manusia dengan kepentingan untuk meningkatkan mutu atau kualitas hasil dari produksi pangan dalam bentuk perkebunan itu. Nah, mungkin ada orang tuanya yang kerja di perkebunan buah, mungkin bisa ditanyakan nanti. Lebih familiarnya orang-orang itu menyebut hormon gibberellin itu obat gibro seperti itu. Ada ibu sempat mendengar istilah seperti itu, digibro aja biar buahnya lebih besar seperti itu. Nah, padahal si gibro itu yang dimaksud gibro itu adalah sih pemberian hormon gibberellin ini. Nah, selanjutnya hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini berfungsi untuk memacu pembelahan sel dalam jaringan meristematik, kemudian merangsang diferensiasi sel-sel yang dihasilkan dalam meristem, mendorong pertumbuhan tunas samping dan perluasan daun, kemudian menunda penuaan pada daun, dan merangsang pembentukan pucuk dan mampu memecahkan masa dormansi biji. Maksudnya memecahkan masa dormansi biji ini, biji itu memiliki masa dormansi. Masa dormansi itu masa istirahat. Maksudnya istirahat itu kenapa? Jadi ketika masa dormansi, biji itu tidak melakukan aktivitas metabolisme sama sekali di dalam biji. Jadi embrionya tidak berkembang, dia tidak mampu tumbuh menjadi, tidak mampu berkecambah, kemudian tumbuh seperti itu. Tapi dan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tapi lagi-lagi di sini kita kan tidak membahas, itu hanya pengantar ya, sekedar pengantar, karena kita di sini fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu hormon etilen. Hormon etilen ini bisa disintesis atau dihasilkan oleh tumbuhan, terutama pada buah-buahan yang sudah tua atau yang sudah matang. Nah, itu biasanya juga menghasilkan gas yang bernama gas etilen. Nah, kemudian hormon etilen ini fungsinya untuk apa sih? Jadi hormon etilen ini berfungsi untuk memacu proses pematangan pada buah, kemudian memacu perkecambahan pada biji, kemudian menebalkan batang, kemudian mendorong gugurnya daun, menghambat pemanjangan batang kecambah, kemudian menunda proses pembungaan, dan menurunkan dominansi apikal dan inisiasi akar. Ibu beri contoh gambarnya ya untuk hormon etilen ini. Jadi hormon etilen itu lebih familiarnya, yaitu lebih terkenalnya itu berfungsi untuk mempercepat proses pemasakan atau pematangan pada buah. Jadi hormon ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama oleh para pedagang buah, untuk mempercepat proses pematangan pada buah. Tapi ini juga tidak bisa dilakukan pada seluruh buah. Mungkin ada beberapa buah tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu juga. Jadi nggak bisa nanti pas ketika kalian metik ya, ada buah mangga. Buah mangga itu masih seukuran gini dan pasnya kan masih terlalu muda sekali. Nah, itu kalian beri hormon etilen dengan tujuan agar si buah ini cepat masak seperti itu. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi ada ketentuan-ketentuan juga ketika ingin memberikan si hormon etilen ini. Nah, hormon etilen ini selain dia itu diproduksi secara alami oleh tumbuhan, hormon ini juga sekarang juga mampu dibuat oleh para manusia untuk kepentingan tadi, untuk kepentingan ekonomi terutama seperti itu. Jadi pembuat hormon etilen buatan ini itu ada namanya, tapi lebih familiarnya masyarakat tuh menyebut dengan karbit. Oh, karbit. Nah, pasti ketika ibu menyebutkan karbit, kalian pasti, oh ternyata itu. Iya, jadi itu yang namanya hormon etilen sintetis. Jadi hormon etilen buatan ini, nah itu kan mungkin kalian ada yang pernah mempraktekkan atau melihat orang tuanya. Apa ya bahasanya? Ketika ingin mematangkan pisang yang masih belum matang, diberi itu karbit, atau mungkin diteramkan di dalam
gentong beras, wadah beras, seperti itu ada juga. Nah, kemudian ya itu tadi sih untuk hormon etilen untuk proses pematangan buah. Kemudian ya bagaimana Rogi kalau ya jadi ada pertanyaan ya dari teman kalian, bagaimana Bu kalau pemberian hormon etilen itu dibanyakin etilen yang buatan ya, maksudnya pemberian karbit tadi terlalu banyak, apakah berpengaruh pada kesehatan? Jawabannya, jika pemberian hormon etilen ini diberikan dengan kadar sesuai dengan standarnya, sesuai takarannya, maka ya hasilnya baik. Nah, tapi ketika beda lagi ketika si hormon diberikan dalam jumlah yang melebihi batas ketentuannya, maka ya hasilnya mungkin tidak langsung keracunan, atau ibu sendiri juga masih belum paham ya nanti apa yang terjadi. Akan tetapi sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Nah, terutama ini berhubungan dengan apa namanya, ini kan karbit ini termasuk buatan ya, zat kimia buatan. Nah, itu juga berbahaya seperti itu. Alangkah baiknya disesuaikan dengan takaran. Jadi jangan karena kalian biar cepat matang Bu, jadi hormon etilennya dikasih yang banyak gitu. Enggak, tidak seperti itu. Jadi semua itu harus sesuai dengan takaran, karena bisa jadi ketika kalian terlalu banyak memberikan si karbit itu malah buah itu tidak matang, tidak masak. Mungkin malah proses yang terjadi itu berbeda seperti itu. Terus kemudian yang terakhir itu hormon asam absisat atau ABA. Nah, hormon asam absisat ini memiliki fungsi diantaranya mempercepat absisi bagian tumbuhan yang menua seperti daun, buah, tangkai, kemudian menyebabkan dormansi pada tunas dan biji, kemudian menginduksi pengangkutan fotosintesis ke biji yang sedang berkembang dan mendorong sintesis protein simpanan, kemudian mengatur penutupan dan pembukaan pada stomata. Jadi membuka dan menutupnya stomata itu juga dipengaruhi oleh hormon si asam absisat ini gitu. Kan tadi juga tahu kan ya, mempercepat absisi bagian tumbuhan yang menua maksudnya apa? Seperti itu. Kemudian ada satu lagi hormon yang dia tuh cara kerjanya tuh hampir sama dengan dengan sel-sel darah yang bekerja di tubuh kita. Namanya itu asam traumalin, hormon asam traumalin. Jadi si hormon asam traumalin ini juga ada pada tumbuhan. Fungsinya apa? Fungsinya si hormon ini tuh dihasilkan oleh jaringan tumbuhan yang mengalami luka. Nah, maksudnya luka itu apa? Jadi tumbuhan itu juga bisa terluka sama dengan kita. Akan tetapi ketika dia dilukai, maka yang keluar itu getah. Nah, kalau kita kan dilukai, yang keluar itu darah. Nah, ketika tumbuhan itu dilukai seperti itu, maka si asam traumalin ini akan merangsang pembelahan sel untuk melakukan regenerasi sel pada jaringan yang mengalami pelukaan seperti itu. Coba nanti kalian setelah pulang kalian coba saja ya. Jadi atau mungkin kalian amati pohon di sekitar kelas kita. Ada pohon yang mungkin tergores seperti itu. Nah, tapi goresan pohon itu pasti lambat laun dia akan tertutup kembali seperti itu. Kalau goresannya terlalu dalam, itu mungkin akan sedikit lama penyembuhannya, sama dengan luka hati seperti itu ya. Jadi ya seperti itu fungsi si asam traumalin ini. Selanjutnya jamnya tinggal sedikit ya, sebentar lagi istirahat. Mungkin untuk faktor luar atau faktor eksternal nanti Ibu jelaskan setelah jam istirahat ya. Kan kita masih ada 1 jam lagi. Nah, jadi sampai di sini dulu yang Ibu jelaskan mengenai faktor. Jadi kita membahas mengenai faktor internal dulu ya ini tadi. Untuk faktor eksternalnya Ibu beri pengantar saja ya. Ibu beri sedikit apa saja faktor-faktor internalnya. Nah, faktor internal itu kan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, biasanya faktor internal ini berasal dari lingkungan tempat si tumbuhan itu tumbuh. Nah, makanya faktor eksternal ini itu terdiri dari suhu, cahaya, kemudian udara, pH, kemudian kelembapan, nutrisi, air, cahaya, udah semua ya, sudah Ibu sebutkan ya. Nah, jadi
itu yang mempengaruhi, yang menjadi faktor eksternal dari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, seperti itu. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin memberikan sedikit soal ya, tapi soalnya ini acak. Jadi Ibu akan memberikan sedikit permainan, namanya itu snowball throwing. Jadi di sini Ibu sudah memegang ada 5 soal. 5 soal yang Ibu pegang ini nanti akan Ibu remas-remas, Ibu bentuk seperti bola. Nah, nanti akan Ibu lemparkan secara acak kepada kalian ya. Jadi nanti siapa yang menerima lemparan kertas ini, silakan kalian buka dan kalian jawab soalnya secara lisan, secara langsung saja. Jadi ada 5 kertas ya. Ya nanti mungkin tidak semua karena waktu kita sudah mepet. Jadi boleh lempar satu-satu ya. Coba. Ibu hadap ke sini aja ya biar adil. Siapa? Ya. Silakan. Bagus. Coba dibaca soalnya. Apa? Iya. Jadi pertanyaannya, apa kepanjangan dari IAA? Coba dijawab, Bagus. Apa tadi IAA? Betul jawaban dari Bagus? Ya, betul. Dia plus dulu. Jadi IAA tadi apa kepanjangannya anak-anak? Asam indol asetat. Nah, itu nama lain dari apa? Dari hormon auksin. Bagus. Nah, selanjutnya lagi ya, soal yang kedua. Siapa? Ya. Coba. Fake it. Apa soalnya? Fungsi dari hormon giberelin dan auksin. Coba sebutkan. Kalau hormon auksin fungsinya apa saja? Ya, kemudian lalu ya, benar. Kemudian hormon giberelin apa saja fungsinya? Ya, untuk memperbesar, percepat pembukaan, kemudian ya. Bagus, sudah bisa menjawab semua ya. Satu lagi ya, satu lagi. Setelah ini kalian istirahat. Siapa? Ya, coba dijawab. Berlian, apa soalnya? Hormon yang berperan dalam mempercepat kematangan buah. Apa? Hormon etilen, ya benar. Atau yang sintetis, yang buatan. Hormon etilen apa namanya? Ya sudah itulah ya, karbit gak apa-apa ya. Nah, jadi hormon etilen sintetis. Mau satu lagi, ini masih sisa 2 soal. Bu lempar lagi ya, satu lagi. Jadi sini ya. Siapa yang terima? Apa coba pertanyaannya? Sebutkan faktor-faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ini Ibu hapus dulu ya. Coba apa saja faktornya tadi? Suhu, kemudian daya, kemudian apa lagi? pH, kelembaban udara, nutrisi, air. Ya, benar. Hafal ya ternyata, sudah paham. Buka buku ya? Iya, tidak bagus. Berarti kalian tidak curang. Jadi, coba faktor dari internal tadi apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Hormon dan gen. Hormon ada berapa anak-anak? Ada 5. Kemudian tadi kan Ibu tambahi yang terakhir apa tadi? Asam traumalin ya. Jadi hormonnya apa aja? Hormon auksin, kemudian giberelin, sitokinin, kemudian apa lagi? Etilen ya, benar. Terus asam absisat ya, benar. Terus asam traumalin ya. Berarti sudah paham ya kira-kira semua. Kalau sudah paham,
Maka pelajaran hari ini untuk jam ini Ibu akhiri, nanti kita bertemu lagi setelah jam istirahat ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang masih belum dipahami, silahkan tanyakan kepada Ibu. Bisa mendatangi Ibu di kantor atau mungkin bisa chat via WhatsApp. Ya baik, terima kasih ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.